Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Najmuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, asal sekolah SDN 077 Sejahtera, Kota Bandung, akan melaksanakan uji kinerja PPG LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat menyaksikan. Kencang ngetam, gerak, tegak, gerak. Salam. Siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan berdoa. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kalau kalian hari ini dalam keadaan baik, sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, adakah teman kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ayuna, kenapa Ayuna? Sakit. Ajam? Tidak ada keterangan? Ajam tidak ada keterangan? Satu lagi siapa? Kenapa? Sakit juga. Baik, anak-anakku sekalian, karena ada teman kita yang sakit, mari kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa belajar bersama kembali. Baik, anak-anakku sekalian, masih ingat materi pembelajaran minggu kemarin? Masih? Tentang apa? Masih ingat tidak? Ya? Tentang profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasilanya? Ayo. Gaya hidup berkelanjutan. Baik, anak-anakku sekalian, karena minggu kemarin kita sudah belajar proyek, jadi hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Kita belajar di kelas, ada kesepakatan kelas? Ada. Yang pertama apa? Kita harus tertib. Kalau kita tertib dalam belajar, boleh ngobrol tidak? Tidak. Kalau misalkan ada guru yang menjelaskan, harus ngobrol apa harus membiarkan atau harus mendengarkan? Mendengarkan. Baik, karena kalian sudah paham. Yang kedua, dalam kesepakatan kelas kita, kalau mau bertanya harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya. Jadi nanti biar tertib pembelajarannya. Ya.
Masa Bapak bercerita menyampaikan materi kamu ngobrol? Ya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak sampaikan dulu. Kalau menuntut ilmu penting apa tidak? Kalau menuntut ilmu penting apa tidak? Penting. Kalau menuntut ilmu susah apa mudah? Menuntut ilmu susah apa mudah? Susah. Karena kita sudah tahu bahwa menuntut ilmu susah, maka ketika belajar di kelas atau ketika mengaji, maka kita harus memperhatikan apa yang disampaikan. Ini memotivasi kita untuk memahami pembelajaran dengan baik. Baca bersama-sama. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita adalah tentang pembelajaran akhlak. Materinya adalah materi perilaku terpuji. Perilaku terpujinya adalah sayang terhadap sesama. Materi ini membahas tentang pentingnya perilaku sayang terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud sayang terhadap sesama itu yang bagaimana? Ini sesama manusia. Nah, belajar ini untuk saling menyayangi merupakan ajaran Islam yang utama. Karena ajaran Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Maksudnya rahmatan lil alamin adalah bahwa agama Islam mengajarkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Maka manusia itu harus sebagai rahmatan lil alamin dari wujud dari ajaran agama Islam. Yang kedua, dapat membangun masyarakat harmonis dan penuh kasih sayang. Mari kita baca salah satu ayat. Ini ayat yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Hujurat. Ada yang bisa baca? Mari kita baca bersama. Nanti kalian melafalkan apa yang Bapak lafalkan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Oke, Bapak dulu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. 1, 2, 3. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Alimun khabir. Nah, ini apa? Link video. Silakan amati gambarnya dan ceritanya apa? Setiap hari aku masih ingin berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menjadi memahami dengan cerita saat dia berdepan karena banyak keras dan kulit hitam. Mereka selalu mengaku dengan kata bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli pembingung dari mereka. Hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Guru itu juga sering menuduh diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku menjadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu menganggap diriku tidak kecil. Emang kenapa aku miskin dan bodoh?
Tidak ada teman yang bermain denganku. Semua mengaku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung mengenal sekitar sampai rumah dan selalu bertanya mengapa aku bisa seperti ini. Di sosial media pun mereka menganggapku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Baik anak-anakku sekalian, karena kalian sudah duduk berkelompok sesuai kelompok yang sudah ditentukan dari kelompok sebelumnya. Ini berdasarkan gaya belajar masing-masing, ya. Yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bapak bagikan lembar kerja kelompoknya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, ini untuk kelompok 4, dan ini untuk kelompok 5. LKPD di situ terdapat ada nama ketua. Ada nama ketuanya? Siapa ketuanya? Dipilih. Yang kedua, ada nama sekretarisnya. Sekretaris bagian apa? Bagian nulis. Yang kedua, ada yang bagian presentasi. Nanti presentasi ke depan. Yang ketiga, ada diskusi. Nanti yang tugasnya menjawab pertanyaan. Yang keempat, itu anggota. Silakan. Anggotanya sisanya ditulis. Tadi sudah menonton videonya? Sudah. Nah, membayangkan bahwa di sekolah kita ada yang seperti di video tadi, seperti Rino yang selalu diejek, dibully oleh teman-temannya. Pertanyaannya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Sudah, baik kelompok 2. Kelompok 3 sudah selesai. Ada kesulitan? Ada. Oke, ada yang bisa dibantu? Kelompok 4 sudah? Belum? Sok, silakan kerjasama, ya. Kelompok 5 sudah? Belum? Silakan atau dikerjakan. Ada yang bisa dibantu? Sudah selesai? Baik, tunggu nanti giliran presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membicarakan diskusi kelompok kita. Nomor 1. Diam saja lama. Bayangkan di sekolah ada peserta didik seperti Rino yang selalu mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman sekelas kalian. Apa yang akan kamu lakukan? Diam saja lama-lama dia juga nanti akan bosan. Nomor 2, bagaimana seharusnya teman Rino bersikap kepada Rino, meminta maaf kepada Rino, meminta maaf dengan baik kepada Rino. Jelaskan arti
Arti perilaku terpuji sayang terhadap sesama dengan bahasa sendiri. Perilaku terpuji sayang, kasih sayang sesama teman yang menunjukkan kasih sayang kepedulian rendah orang lain, empati, toleransi, berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kamu akan lakukan menasehati, sabar dan tenang. Bagaimana seharusnya teman Rino bersikap kepada Rino baik, tidak mengejek Rino, baik hati jadi kepada temannya. Bacakan penjelasan dari Quran terpuji sayang terhadap sesama. 1. Mengajarkan untuk saling menyayangi dan menghormati antar sesama muslim. 2. Menekankan bahwa seorang muslim yang menyayangi saudaranya sama seperti yang menyayangi dirinya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, karena kalian sudah mengerjakan LKPD dalam kelompoknya sudah selesai, presentasinya juga sudah selesai. Bapak kirim link Google Form sebagai asesmen untuk pembelajaran hari ini, ya. Nanti silakan meminta bantuan kepada orang tua untuk membuka link tersebut. Nanti kalian jawab setiap pertanyaan tersebut. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita adalah berkaitan dengan perilaku terpuji sayang terhadap sesama. Yang mana yang sudah kalian tadi kerjakan bahwa pengertian sayang terhadap sesama adalah tindakan yang menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain. Contohnya apa? Contohnya ada 3, yaitu empati, apalagi toleransi, dan keadilan. Inilah yang harus kita laksanakan sebagai bentuk bahwa kita memiliki perilaku sayang terhadap sesama. Apa sih dalilnya? Dalilnya kita sudah bacakan tadi, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 yang mengajarkan untuk saling menyayangi dan menghormati antar sesama muslim. Ada juga dalil hadis riwayat Bukhari menekankan bahwa kita seorang muslim harus menyayangi saudaranya sama seperti menyayangi dirinya sendiri. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kesehatan mental. Tahu kesehatan mental? Tahu orang gila nggak? Nah, kalau orang gila itu tandanya dia sedang gangguan mental. Kalau kita kan sehat mentalnya, yaitu menumbuhkan rasa bahagia dan kepuasan diri. Yang kedua, kesehatan sosial, yaitu adanya hubungan baik dan yang kuat dan harmonis. Yang terakhir adalah kesejahteraan bersama, yaitu menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. Jadi ketika belajar pun kita damai, nyaman, gitu ya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perilaku terpuji sayang terhadap sesama. Yang pertama adalah memberikan bantuan. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan, maka kita harus menolong. Yang kedua, bersikap ramah dengan menyapa dan tersenyum kepada orang lain. Ketiga, mendoakan, yaitu mendoakan kebaikan orang lain. Yang keempat, berbagi, memberikan sebagian harta kepada orang lain. Ini berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku terpuji sayang terhadap sesama. Nah, yang keempat,
yaitu cara menerapkan perilaku terpuji, yaitu mulai dari diri sendiri. Berlatih untuk bersikap baik kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kita harus berbuat baik. Yang kedua, berempati. Cobalah untuk memahami perasaan orang lain, bagaimana kita dapat membantu. Yang ketiga, berbuat baik. Lakukan tindakan nyata yang menunjukkan kasih sayang dan kepedulian. Yang terakhir, menjadi teladan, yaitu menunjukkan perilaku terpuji sebagai contoh bagi orang lain. Yang terakhir, kesimpulan. Nah, dari kesimpulannya adalah kita harus memiliki kasih sayang, di mana kasih sayang ini menumbuhkan rasa kasih sayang dan empati. Yang kedua, refleksi kesimpulannya adalah bekerja sama, membangun hubungan yang harmonis, dan saling mendukung. Yang terakhir adalah persatuan, yaitu menciptakan lingkungan yang damai dan penuh kasih sayang. Nah, anak-anakku sekalian, inilah akhir pembelajaran kita. Baik, anak-anakku sekalian, ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita sampaikan barusan? Ada? Tidak ada? Sudah dipahami semuanya? Baik, anak-anakku sekalian, kalau sudah dipahami pembelajarannya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.